Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Waro Samarinda. Jadi pagi kali ini kita akan review lagi buat teman-teman semuanya. Dan di sini saya lagi nangani kasus kulkas freezer ya. Dan ini untuk tenaga servisnya ini wes nggak terhitung ya. Kalau dibilang untung ya, apalagi untung ya. Jadi ya tidak apa-apa, namanya perbaikan kita harus bersabar, nggak mungkin kita itu akan untung terus, pasti ya ada ruginya. Tapi tidak apa-apa, ini tetap kita selesaikan sampai jadi. Dan ini saya sudah kayaknya sudah berkali-kali ya, tidak kita hitung. Sudah berkali-kali ganti kompresor ini. Pertama, kompresor ini saya ganti dengan kompresor yang baru, jadi nggak sampai 2 minggu rusak kompresornya. Kompresor baru dari toko itu ya. Lalu kompresornya kita las, kita pasang, ternyata kompresornya masalah. Jadi di dalam kompresor tersebut masih ada kotoran yang masuk di dalam, ada benda ya, bukan kotoran. Kalau kotoran itu hanya kotoran, ada benda yang masuk di dalam klepnya. Lalu klepnya tidak berjalan ya, tidak bekerja dengan baik, tidak ada kompresi. Setelah itu kita bongkar sampai 2 kali kompresornya, nanti mau kita tunjukkan, nanti mau kita pasang kembali kompresornya. Dan ini kompresor aslinya, asli bawaannya. Coba kita tes, kita las kembali ini ya. Ini kompresor yang sudah macet, sudah kita las kembali, kita pasang. Hanya bertahan, kita pasang sore ya, jam 4 saya pasang. Jadi malam jam 1 malam kompresornya macet lagi. Masanya ini kita tungguin terus ya kompresornya ini bagaimana cara kerjanya. Jadi jam 1 malam kompresor macet. Jadi selanjutnya kompresor ini mau kita ganti dengan kompresor yang baru ya, sudah kita belah 2 kali. Kompresornya baru sudah kita belah 2 kali. Sekarang mau kita akan review kompresornya yang baru kita las kemarin sore ya. Kemarin sore karena saya gak enak badan, jadi saya tunda di pagi hari ini. Dan ini kompresornya sudah kita las lagi. Ini kompresornya ini mereknya Fujikombe yang kita pasang. Menurut saya Fujikombe itu bagus ya, karena dia menggunakan lilitan tembaga. Nanti kita cek ya apakah tembaga atau tidak lilitannya. Tapi menurut saya bagus, masalahnya saya berkali-kali menggunakan Fujikombe itu aman. Nanti kita akan review. Saya ada kompresor bekas bongkaran Fujikombe, nanti kita cek apakah lilitannya tembaga atau aluminium. Nanti misalnya kok lilitan aluminium berarti itu kurang bagus ya. Jadi apabila itu tembaga, menurut saya sudah bagus kompresornya. Dan ini kita las 2 kali ya. Jadi ini sudah kita las, mau kita pasang itu hanya suaranya kasar. Suaranya kasar, sebetulnya ada kompresi ya, kompresinya kuat banget, cuman suaranya kasar. Lalu kita bongkar lagi, ternyata di pistonnya itu ada benda yang nempel di pistonnya. Jadi pistonnya itu ganjel gitu ya, ganjel, jadi berbunyi kasar lah suaranya. Jadi kita bongkar 2 kali. Dan sekarang saya akan review bekas kompresor Fujikombe yang sudah kita bongkar. Nah ini kelontongan kompresornya masih jelas tulisannya Fujikombe. Dan saya akan review dinamonya ini menggunakan tembaga atau menggunakan aluminium. Kita akan ya. Dan ini dinamonya. Dan sekarang saya akan gores. Ini saya akan coba gores apakah dia menggunakan tembaga atau aluminium. Sudah kita gores ya ini ya, sedikit kita gores sedikit. Kita matikan flashnya. Jadi warnanya putih. Jadi dia menggunakan aluminium ya. Jadi pantas saja kalau dia nggak tahan lama.
atau mungkin pengaruhnya itu atau tidak saya nggak tahu ya, nggak tahan lamanya atau pengaruhnya lilitan atau pengaruh apa saya tidak tahu. Yang jelas kompresor ini ampernya tinggi, terus panas, ini kasusnya ya. Jadi kompresor yang menggunakan lilitan tembaga itu harganya 1 juta lebih. 1 juta lebih yang menggunakan lilitan tembaga. Nanti saya akan mencari kompresor yang lilitan tembaga itu kompresor merek apa ya. Jadi kalau kompresor merek Samsung jelas seperti ini, kompresor merek Samsung ini menggunakan lilitan tembaga ini ya. Ini tembaga, ini lilitannya. Ini Samsung ini. Kalau Samsung pastinya kalau kena panas kebakar seperti ini ya. Tapi kalau yang menggunakan lilitan yang kebakar anunya ini apa? Plastiknya. Jadi kalau untuk anunya nggak kebakar. Jadi bagusnya aluminium itu kalau kebakar, kalau over ininya nggak kebakar. Cuman yang kalah kawatnya maksudnya. Kalau yang menggunakan lilitan tembaga yang kalah ininya plastiknya. Ini bedanya. Kalau yang lilitannya aluminium itu plastiknya di sini, mika-mikanya atau talinya di sini aman. Karena mungkin dia nggak terlalu panas mungkin ya, apanya namanya kawatnya. Oke, saya akan langsung coba ini ya. Kita ganti dengan kompresor yang baru tapi rusak. Nanti kita akan pasang. Nanti berikutnya saya ada stok ini bekas tapi ori. Nanti misalnya kita pasang ini tidak bisa, dua-duanya tidak bisa, nanti kita pasang yang ori ya, bekas tapi ori. Ini saya berkali-kali masang kulkas yang menggunakan bekas tapi ori, itu alhamdulillah awet ya sampai bertahun-tahun. Kadang sampai kulkasnya bodinya rusak, kompresornya tetap bagus. Masalahnya kompresor yang ori ini hanya rusak bodinya, bukan rusak kompresornya ya. Kalau menurut saya, pokoknya yang ori tetap kuat. Yang sudah rusak bodinya itu. Nanti kita pasang dulu ini. Oke, pemirsa, sudah kita ganti kompresor yang baru. Dan yang aslinya bawaannya itu, yang ori itu. Dan ini adalah yang KW yang kita beli dari toko elektronik. Dan ini yang sudah kita las 2 kali. Pertama kita las gagal, yang kedua kali kita las, dan di sini sudah menunjukkan hasilnya itu juga untuk di hati saya sudah terserak ya. Mudah-mudahan jadi. Dan di sini masalahnya saya perbaikan kulkas apabila merasa hangat di bagian filter, itu menurut saya bagus teman-teman ya. Dan ini untuk ampernya juga bagus 16. Untuk suhu kompresornya kita perhatikan tadi di sini dia naik turunnya di sini ya. Ini 3, ini yang merah 63 derajat. Tadi naik turunnya hanya di sini saja. 63 derajat, 64, turun lagi, naik lagi, turun lagi ya. Ini naik, nanti dia turun lagi dia. Turun lagi. Pokoknya di sekitar di sini saja. Pokoknya 64 derajat Celcius ya. Dan ini belum dingin bagian bawah, bagian dalamnya karena baru saja kita cucukkan. Nanti kita cek apakah mungkin sampai besok ya kita uji kulkas ini. Apabila nanti normal langsung kita antarkan. Dan untuk suhunya di sini, suhu kompresornya kurasa sudah bagus ya. Karena di sini untuk suhunya ini kadang tadi 6, kadang 66, 65, 64 turun, naik turunnya di sini saja. Mudah-mudahan ini normal. Nanti kita tunggu saja apakah ini, kalau ini nanti semakin turun berarti bagus ya. Misalnya semakin naik terus berarti ya berarti kompresornya panas seperti itu ya. Kita uji, kita cek selama 1 hari dulu.
Nanti kita cek sampai besok pagi apakah normal apabila ini nanti tidak macet lagi. Oke pemirsa, sudah kita ganti dengan yang baru ya. Ini kompresor yang baru kita pasang kembali. Jadi kita las, kita pasang kembali. Setelah kita pasang mungkin berapa menit ya, berapa jam, sekitar 3 jam dia langsung putus dari anunya ini, dari overloadnya, lalu macet ya. Dia nggak macet karena dia panas berlebihan. Nanti kalau saya dinginkan lagi, dia menyala lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi dia bisa menyala kalau sudah dingin. Kalau posisi masih panas, dia tidak bisa menyala. Jadi solusinya langsung kita ganti saja yang second ya, ori tapi second, tapi gimana ya, ori tapi second, seperti itu ya. Mau kita ganti yang ori tapi second. Biasanya yang sudah saya ganti dengan yang second itu biasanya awet, karena kompresor jabutan itu biasanya bagus. Langsung kita ganti karena ini menggunakan lilitan aluminium. Jadi kalau untuk freezer memang nggak kuat ya. Kalau untuk 2 pintu, 1 pintu memang bagus kalau merek Fujikombe, tapi kalau untuk freezer tidak kuat. Oke, langsung kita ganti saja. Oke pemirsa, ini solusi terakhir ya, sudah kita ganti kompresor hasilnya. Sekarang untuk evaporatornya sudah min 10 dan kompresornya panasnya hanya 68 guys. Dan kompresornya kita nyalakan flash dulu. Ini malam ya. Nah ini kompresornya gede guys, tapi bagus ya. Dia juga dingin, nggak terlalu panas. Dan untuk ampernya juga 0,9. Kondensornya hangat, filter sedikit hangat, dan dinding sedikit hangat ya, nggak begitu panas banget, cuman hanya sedikit hangat. Sini sedikit hangat. Dan kita perhatikan dalamnya, wow, sudah membeku ya. Mantap. Dan ini sudah hampir keras. Dan untuk pembekuannya sudah sampai ke bawah guys. Ini sudah beku bagian bawahnya ini. Ini sebentar lagi nanti membeku ya. Ini baru kita tes. Dan ini untuk yang di bawahnya di sini sudah beku ya. Berarti kalau sudah seperti ini, sudah beku sampai ke bawah di sini, artinya kulkas sudah selesai. Oke guys, sampai di sini dulu dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Nanti besok kalau mau kita antarkan, kita review lagi ya. Dan ini sudah sukses perbaikan. Ini perbaikan ini saya saat kita mulai dari dari ganti kompresor pertama ya. Berarti saya perbaikan ini jadi selama 2 minggu ya, 2 minggu lebih lah. 2 mingguan, kita hitung 2 mingguan gitu aja, atau 3 minggu ya, 3 minggu nih baru selesai ya. Jadi ini kompresornya 2 tidak bisa dipakai, ini baru, ini ori bawaannya tidak bisa dipakai, jadi saya pakai kompresor saya sendiri. Mungkin sampai di sini dulu videonya, nanti kita lanjut video berikutnya ya. Jadi untuk perbaikan kulkas ini yang penting kulkasnya jadi ya. Entah seperti apa, bagaimana cara saya memperbaikinya supaya nanti pemiliknya puas, saya sendiri juga puas. Kalau pemiliknya nggak puas, saya sendiri juga tidak puas gitu ya. Jadi usahakan semuanya puas. Apabila pemilik puas, saya juga puas. Kalau kulkas jadi tentunya semuanya puas. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.